Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, anak-anak, meskipun kita di rumah, hati kita masih tetap bersukacita. Nah, pada saat pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun, sebelumnya kita memuji Tuhan ya. Ibu Herti ada di balik layar dulu supaya anak-anak bisa bernyanyi. Kita menyanyi dengan sukacita ya. Yuk kita nyanyi ya. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Berjalan senang di mana-mana, hati kita tetap senang karena Yesus tolong kita. Nah, anak-anak, kita memuji Tuhan lagi ya. Kita mempersiapkan hati kita. Bapakku datang padamu. Anak-anak, terpuji nama Tuhan karena kita sudah memuji Tuhan dan kita mau berdoa bersama-sama. Mari anak-anak, kita akan berdoa, kita melipat tangan kita menutup mata kita dan kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa, Ibu Hati yang akan pimpin.
Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu tentang mukjizat yang keenam. Tuhan, tolonglah kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, anak-anak, kita sudah bernyanyi memuji Tuhan, kita sudah berdoa, kita saat ini mau belajar. Anak-anak masih ingat 5 mukjizat Tuhan Yesus yang ada di Injil Yohanes? Ya, Ibu Herti percaya semuanya masih mengingat ya. Nah, kita melihat di sini. Nah, tibalah kita pada mukjizat yang keenam. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Nah, supaya ininya ini ya, kita lihat di sini pada waktu itu sore-sore loh ini ya, sore-sore. Nah, Tuhan Yesus itu menyuruh murid-muridnya itu pergi ke danau karena mereka habis mengajar ya. Jadi Tuhan Yesus bilang gini, "Hei, kalian pergi dulu deh ya ke danau, nanti saya menyusul ya." Nah, pikiran para murid, Tuhan Yesus ini akan menyusul dengan perahu lain atau nanti Tuhan Yesus masuk ke dalam perahu. Nah, mereka pun mendengar apa kata Tuhan Yesus. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Waktu murid-murid itu pergi ke danau, ya, tapi Tuhan Yesus nggak pergi ke perahu itu. Tapi Tuhan Yesus pergi ke sebuah bukit, ya. Di sana dia mau berdoa sampai malam. Tuh, lihat tuh. Tuhan Yesus itu walaupun dia suka mengajarkan firman Tuhan, dia mengajarkan banyak orang, tapi dia itu masih berdoa. Nah, dia masih berdoa. Dia berbicara dengan Bapaknya. Nah, anak-anak, setelah Tuhan Yesus pergi ke bukit dan dia berdoa, tanpa disadari, pikiran para murid mungkin, wah, nanti pasti Yesus menyusul dengan perahu yang lain. Ya udah deh, kita pergi duluan aja. Kan Tuhan Yesus sudah suruh kita pergi. Betul? Nah, betul sekali. Nah, lalu perahunya itu bersama dengan para murid-muridnya itu berlayar. Mereka pikir ya udahlah, nanti toh Tuhan Yesus pasti bisa pulang sendirilah gitu ya. Nah, mereka berlayar sampai perahu itu ke tengah danau ya. Nah, setelah di tengah danau itu tiba-tiba itu ada angin kencang. Nah, perhatikan di sini, peristiwa ini berbeda dengan angin ribut diredakan. Kalau angin ribut diredakan, Yesus itu ada di dalam perahu. Tapi kalau yang ini, ya, Yesus itu tidak ada di dalam perahu. Nah, Yesus itu nggak ada dalam perahu. Nah, anak-anak, tiba-tiba itu ya, menarik banget. Itu ya, hujan itu turun dengan sangat besar, terus ada angin, dan kalau di di danau itu kan atau di laut itu ada gelombang air. Nah, itu si perahunya itu terombang-ambing. Tahu terombang-ambing nggak? Jadi kapalnya itu miring gitu ya. Jadi kapalnya itu hampir hampir oleng ya, kalau kata orang bilang tuh oleng. Jadi hampir mau terbalik. Nah, karena perahu itu, wah, para murid-muridnya ketakutannya luar biasa. Sangat-sangat ketakutan. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi? Nah, waktu mereka sudah takut karena kapalnya akan tenggelam, terus kemudian mereka takut angin yang begitu dahsyatnya luar biasa. Nah, tiba-tiba itu sesuatu yang sesuatu yang sangat menakutkan itu terjadi. Apa itu anak-anak? Ya, tiba-tiba itu ya ada seseorang yang datang. Yang datang itu bukan dengan perahu, tapi dia itu perlahan-lahan dia itu jalan di atas air. Wah, kalau Ibu Herti mah jalannya di lapangan sekolah ya, supaya badannya sehat, atau jalan-jalan di pegunungan ya,
hiking. Ini ada orang yang jalan di atas air, bukan naik perahu loh. Nah, itu dari kejauhan tuh seperti bayang-bayang gitu ya. Mungkin mereka pikir itu adalah hantu. Wah, terus kemudian mereka tuh samar-samar. Itu siapa sih? Siapa sih? Jangan-jangan itu hantu. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang cerita horor ya, yang suka main zombie-zombie itu pasti takut. Nah, mereka tuh pikir itu hantu. Nah, anak-anak, waktu Tuhan Yesusnya udah jalan, dia udah deket gitu, mereka sangat ketakutan. Terus ada murid-murid bilang, "Hei, itu kan Tuhan Yesus. Hei." Tuh, terus kemudian dia bilang, Tuhan Yesus bilang, "Hei, aku ini, tenanglah, aku ini Tuhan Yesus. Nggak usah takut, don't be worry ya. Jangan takut, aku ini Yesus." Nah, anak-anak, aku ini Yesus. Jangan takut ya. Percaya kalau aku bukan hantu, tapi aku ini Yesus. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi ketika mereka bilang kalau itu Yesus? Mereka itu percaya nggak? Percaya nggak kira-kira mereka itu kalau itu Yesus? Lalu Petrus nih bilang gini, "Tuhan, kalau memang itu Engkau, suruh dong aku datang ke Engkau. Suruh dong aku bisa jalan di atas air. Kalau memang itu Tuhan, karena yang aku kenal Tuhan Yesus itu Tuhan yang hebat. Aku mau dong membuktikannya," kata Bapak Petrus. Wah, ternyata Bapak Petrus ingin membuktikan itu benar-benar Yesus atau hantu. Tuh, Petrusnya bilang, "Aku mau dong jalan di atas air kalau memang itu adalah Tuhan Yesus." Nah, anak-anak, apa yang terjadi? Tuh, lihat Tuhan Yesus dari kejauhan. "Hei, aku ini loh, aku ini Yesus, Tuhan Yesus, bukan hantu. Ayo, kalau memang kamu mau berjalan di sini," kata Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, apa yang terjadi? Tuh, Tuhan Yesus bilang gini, "Hei Petrus, nih ya, kalau kamu gak percaya kalau aku ini ya, sini, come here, kemari, datang aja ke sini, jalan aja di atas air, gak apa-apa. Hayu, buktikan kalau aku ini adalah Tuhan Yesus." Memang Petrus ini seperti itu. Kadang-kadang dia kurang percaya, kadang-kadang dia itu perlu pembuktian ya. Bener nggak ya? Bener nggak ya? Gitu ya kalau Bapak Petrus ini. Nah, Yesus bilang, "Come here, datang aja, nggak apa-apa," kata Tuhan Yesus. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Tuh, si Bapak Petrus ini tuh lihat. Semua teman-temannya itu melihat si Bapak Petrus ini turun dari perahu itu. Dia turun perlahan-lahan. Dia antara percaya dan tidak percaya. Beneran gak ini ya Tuhan Yesus ya? Atau jangan-jangan itu adalah hantu. Aku mau buktikan. Nah, dia tuh turun, turun gitu ya, pelan-pelan dia turun gitu ya, dia turun. Terus kemudian dia coba-coba, dia coba-coba buktikan jalan gitu kan ya. Dia coba-coba buktikan jalan gitu. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Tuh, lihat yang terjadi. Nah, ini menarik sekali. Waktu dia jalan-jalan itu ya, dia bisa jalan loh. Perhatikan loh, Petrus tuh bisa jalan loh. Tapi ketika dia udah sedikit-sedikit jalan sedikit, terus dia rasa, bukan penampakan ya, tapi ada angin gitu ya. Terus dia mulai merasakan, wah benar nggak ya aku jalan di atas air gitu. Mungkin nggak ya, ini benar-benar aku jalan ya. Wah, dia mulai ada rasa takut, mulai merasa, aku beneran nggak ya?
merasa bimbang atau ragu gitu ya. Dia mulai kayak orang kebingungan gitu ya. Aduh, ini beneran aku nggak ya? Nah, Petrus pun mulai takut. Anak-anak. Nah, pada waktu si Petrus ini, Bapak Petrus ini takut ya. Bapak Petrus ini mulai merasakan angin yang begitu kencang itu datang menghampiri dia. Dia mulai bimbang, ingat. Mulai bimbang. Nah, waktu dia mulai bimbang, mulai ragu-ragu akan Tuhan Yesus, dia mulai perlahan-lahan tuh kakinya itu masuk ke dalam air. Tadi kan di atas ya, kan namanya juga jalan di atas air ya. Kan nggak mungkin jalannya sambil kayak gaya punggung gitu kan, ngapung gitu. Enggak. Tapi dia tuh jalan di atas air sama seperti Yesus. Nah, waktu dia jalan, dia mulai ragu, dia mulai bimbang, dia mulai tidak percaya sama Tuhan Yesus. Baru dia teriak, dia mulai tenggelam begitu, dia bilang, Tuhan, tolongin aku dong, please, tolongin aku, nanti aku tenggelam, tolongin dong, ayo tolongin aku, please, Jesus, tolongin dong, oh no. Dia mulai merasakan ketakutan, dia mulai merasakan kalau dia akan tenggelam di laut yang luas itu, di danau itu. Kemudian apa? Lalu Tuhan Yesus tangkap tangannya, dia tarik tangannya, dia peluk, dia bilang, "Hei Petrus, kamu orang yang kurang percaya. Kenapa hatimu bimbang? Tadi kan kamu percaya. Waktu kamu percaya, kamu bisa jalan. Tapi sekarang kamu bimbang, kamu ragu. Akhirnya ya, kamu meragukan akan keberadaanku, akan kehadiranku." Wah, Tuhan Yesus tegur loh ya. Tuhan Yesus bilang, "Hei Petrus, kenapa sih jadi orang bimbang? Kenapa sih gak percaya kalau aku ini adalah Tuhan yang akan menolong engkau berjalan di atas air?" Nah, setelah itu Petrus dan Tuhan Yesus naik bersama-sama ke perahu itu. Terus kemudian ingat loh, tema Injil Yohanes adalah Yesus adalah anak Allah. Mereka pun berkata apa? Sesungguhnya engkau anak Allah. Wah, hebat banget ya. Nah, kemarin Yesus juga memberikan makan 5.000 orang. Para murid-muridnya dan orang-orang banyak itu berkata bahwa sesungguhnya engkau adalah anak Allah, yang memang merupakan tema kitab Injil Yohanes. Nah, anak-anak mereka pun naik perahu, mereka pun mulai pelan-pelan mau menepi, mereka pun sampai ya, angin pun mulai reda, hujan pun mulai reda, gelombangnya pun mulai tenang, dan mereka tiba di pantai. Hei, bukan pantai Pangandaran ya. Nah, mereka pun tiba di pantai. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, nah, dari ini, cerita ini, apa yang kita mau pelajari pada saat ini? Apa yang kita mau pelajari? Yang pertama, perhatikan di sini. Iman yang kokoh. Nah, kalau dari mukjizat Yesus memberi makan 5.000 orang, Allah memelihara kita. Ya, betul sekali. Allah memelihara kita. Yesus adalah anak Allah. Tapi kalau di sini pada peristiwa ini kalian lihat Petrus yang tadinya bisa berjalan di atas air, tiba-tiba dia tenggelam. Wah, seperti melihat zombie gitu ya. Dia takut, dia bimbang. Nah, itu dia. Keraguan itu adalah musuh dari iman. Keraguan, kebimbangan, iman kita mulai goyah. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, iman itu apa? Coba kita lihat di sini. Apa arti iman?
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ingat, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, itu dia tadi. Awalnya Petrus itu punya iman. Dia yakin kalau dia bisa jalan di atas air itu. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Dia mulai goyah. Dia mulai bimbang. Dia mulai ragu. Nah, akhirnya dia pun tenggelam. Imannya tidak lagi kokoh seperti namanya batu karang yang teguh. Wah, anak-anak, perhatikan di sini. Iman yang kokoh adalah iman yang tetap memegang Yesus walaupun kita punya tantangan dan masalah. Ya, nanti ketika anak-anak sudah mulai beranjak remaja, sudah mulai beranjak dewasa, ya, masalah yang akan dihadapi itu ada begitu banyak yang membuat kita bertanya, where is Jesus? Di manakah Yesus? Tapi Yesus tetap bersama-sama dengan kita. Jadi jangan sampai iman kita goyah oleh karena tantangan. Tantangan masalah kita itu apa? Karena kita nggak punya teman. Akhirnya kita goyah tuh. Atau kita pengen punya pekerjaan nanti kalau sudah dewasa. Atau mungkin ikut-ikutan sama temennya. Tapi iman kita harus tetap kokoh. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, gimana caranya anak-anak supaya iman kita itu tetap kokoh? Iman itu bisa kokoh jikalau kita mau deket banget sama Tuhan Yesus. Jalan sama Tuhan Yesus, tinggal bersama Tuhan Yesus. Pokoknya every day, every time, setiap waktu kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak ini menarik sekali ya dari kisah ini. Sekarang Ibu Herti minta nanti kalian akan menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, ya, kalian akan jawab yang pertama. Siapakah murid Tuhan Yesus? Ingat ya, yang bisa jalan di atas air. Tuh, lihat gambarnya ya. Ada satu ya murid Tuhan Yesus, emang dia bisa jalan di atas air walaupun dia beberapa langkah. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, mengapa dia dapat berjalan di atas air? Nah, ingat loh ya, kenapa tiba-tiba orang itu bisa jalan di atas air? Ya, sebelum dia tenggelam ya. Tuh, kenapa ya dia bisa jalan di atas air ya? Apakah dia menggunakan pelampung? Oh, bukan ya. Terus, waktu dia udah jalan di atas air, terus kenapa lagi dia tenggelam? Kan udah sempet jalan. Ingat loh ya, dia udah sempet jalan loh ya di atas air ya. Terus kenapa dia bisa tenggelam? Nah, ini pertanyaannya ya. Nah, setelah itu anak-anak, gimana sih cara kita supaya kita dapat memiliki iman yang kokoh? Tadi Bu Herti sudah jelaskan ya. Tuh, gimana sih caranya supaya Bu Herti aku tetap percaya sama Tuhan Yesus? Supaya aku meskipun di rumah tetap berdoa. Meskipun aku tidak bisa ke gereja, aku tetap baca firman Tuhan. Nah, gimana ya caranya ya supaya iman kita tetap kokoh ya? Nah, ini dia. Pernah nggak anak-anak bertanya atau meragukan kehadiran Yesus? Ya bener nggak ya ada Yesus ya? Atau jangan-jangan hanya cerita Ibu Herti doang? Nah, kenapa anak-anak merasakan itu? Atau mungkin, oh Bu Herti karena Tuhan Yesus itu nggak kelihatan. Tulis ya. Kenapa anak-anak beneran nggak sih Tuhan Yesus itu ada? Nah, nanti kita akan diskusi bersama-sama ya. Kenapa sih? Beneran nggak? Atau cerita Tuhan Yesus itu hanya cerita dongeng? Nah, beneran nggak ya Tuhan Yesus ada ya? Ya, anak-anak, coba kamu jawab dan coba berikan yang terbaik untuk Tuhan. Yuk kita sama-sama memuji nama Tuhan ya. Bila topan ras melanda hidup
datanglah. Kau niscaya akan kagum oleh kasih Tuhan di dalam hidup kita. Yuk kita sama-sama berdoa. Kita mau bersyukur karena penyertaan Tuhan tetap ada di dalam hidup kita. Yuk kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada saat pagi ini. Tuhan, berikanlah kami iman yang kokoh, iman yang terus berharap kepada Tuhan. Tuhan, bimbinglah kami untuk terus dekat dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, anak-anak, kita mau bersyukur karena Allah menganugerahkan iman kepada kita. Oleh karena itu, iman itu harus kokoh. Ya, jangan seperti Bapak Petrus yang mulai bimbang dan ragu. Tapi harus tetap percaya sama Tuhan Yesus seumur hidup kita. Mulai dari kecil, remaja, dewasa, sampai kakek nenek. Ya, kita mau percaya sama Tuhan Yesus. Wah, senang sekali ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih. Nanti anak-anak akan mengirimkan jawabannya kepada Ibu Herti, melakukan aktivitas, dan Ibu Herti mau berterima kasih. And then, God bless you ya. Tuhan memberkati anak-anak dan tetap semangat.